Nomor 6 ini sudah masuk ke bab 2. Jadi di soalnya nanti ada suatu gambar. Nah, kamu dapat menyimpulkan gambar tersebut menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apa. Nah, di sini sudah disajikan contoh-contoh gambar setiap ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini insya Allah gampang. Untuk contohnya ini di soal ciri makhluk hidup membutuhkan nutrisi ditunjukkan oleh gambar nomor. Jadi membutuhkan nutrisi atau memerlukan makanan. Nomor 1, nah ini menghisap darah, jadi ini makhluk hidup memerlukan makanan. Nomor 2, ada jamur yang jumlahnya banyak, berarti ini menandakan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Nomor 3, ada panda makan apa ini? Daun bambu, berarti dia memerlukan makanan. Nomor 4, elang terbang, jadi dia bergerak. Nah, jadi ciri makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi atau memerlukan makanan ditunjukkan oleh gambar nomor 1 dan 3. Nomor 7. Peserta didik mampu menerapkan prosedur pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan kunci determinasi. Nah, cara detailnya bisa kamu buka di YouTube bab kedua bagian 3. Langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Perhatikan kunci determinasi berikut. Jadi ada suatu kunci determinasi yaitu daftar yang berisi ciri-ciri. Setiap bagiannya berisikan ciri-ciri yang berlawanan. Cara membacanya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Kunci determinasi hewan cumi-cumi yaitu, nah setiap kunci determinasi kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ada 1A sama 1B. Pertanyaannya tadi kan cumi-cumi, berarti ciri-ciri cumi-cumi, apakah cumi-cumi hewan tidak bertulang belakang atau hewan yang bertulang belakang? Silahkan kamu buka lagi video klasifikasi makhluk hidup. Di sana ada ciri-ciri yang bertulang belakang bagaimana, yang tidak bertulang belakang bagaimana. Nah, kalau cumi-cumi, barangkali kamu ada yang ingat kalau cumi-cumi itu tidak punya tulang belakang. Jadi urutan pertama adalah 1A. Dari 1A kita runut ke kanan, ketemu angka 2. Artinya kita harus membaca yang nomor 2. Ada 2A sama 2B. Apakah cumi-cumi tubuhnya lunak atau tubuhnya tidak lunak? Nah, cumi-cumi adalah hewan yang tubuhnya lunak atau moluska. Berarti kita pilih urutan keduanya adalah 2A. 2A kita runut ke kanan, ketemu angka 3. Jadi kita baca nomor 3. 3A atau 3B? Apakah cumi-cumi hidup di air atau hidup di darat? Nah, jelas ya hidup di air. Sehingga kita runut ke kanan. Oh, sudah ketemu cumi-cumi. Berarti urutan untuk cumi-cumi tadi apa saja? 1A, 2A, terus 3A. Jawabannya B. Nomor 8. Disajikan gambar hewan, peserta didik dapat mengelompokkan hewan yang termasuk Echinodermata atau Arthropoda. Nah, ini memudahkan sekali untuk kamu belajar. Jadi ada berapa? 7 atau 8 makhluk hidup yang tidak bertulang belakang. Ini di kisi-kisi sudah dikasih tahu yang keluar. Kalau nggak Echinodermata ya Arthropoda atau kedua-duanya. Nah, Echinodermata apa, Arthropoda apa? Diingat-ingat, ini bisa kalian pelajari di bab 2. Kalau YouTube-nya bagian ke-2. Jadi kalau Arthropoda itu hewan yang tubuhnya berluas-luas atau berbuku-buku. Kalau yang Echinodermata itu hewannya kulitnya itu ditutupi oleh duri. Contohnya ada teripang, bintang laut, bulu babi. Nah, kalau yang berluas-luas ada banyak. Di sini contohnya ada belalang, sapi seribu, lebah, kalajengking, kepiting. Yang lainnya lagi ada kupu-kupu, terus udang, dan lain-lain bisa kamu google juga di internet. Perhatikan gambar berikut. Hewan yang bukan termasuk kelompok Arthropoda ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini gambar.
ini kaki seribu atau lipang, ini masuk arthropoda. Kepiting tadi masuk arthropoda, udang masuk juga arthropoda. Berarti yang bukan adalah bintang laut. Bintang laut itu merupakan Echinodermata. Soal nomor 9. Disajikan gambar tumbuhan berbiji. Peserta didik dapat mengelompokkan menjadi tumbuhan berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Nah, tumbuhan berbiji tertutup itu banyak sekali, tapi kalau yang tumbuhan berbiji terbuka hanya ada beberapa contoh. Jadi kalian ingat-ingat saja yang tumbuhan berbiji terbuka. Ini ada jembatan keledai, bisa kalian hafalkan. Jadi untuk tumbuhan berbiji terbuka, ingat-ingat kalimat ini. Pak Haji Damar gemar melihat pintu terbuka. Artinya, tumbuhan berbiji terbuka contohnya adalah pakis haji, pohon damar, gemar. Ini ada huruf G, itu artinya ginkgo biloba. Melihat, mel untuk melinjo, dan pinus. Terus yang biji tertutup apa saja? Banyak sekali, ada bunga, segala macam bunga-bungaan, terus keledai, jagung, beringin, dan lain-lain banyak sekali. Kita langsung ke contohnya. Tumbuhan di atas yang termasuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan tumbuhan biji terbuka Gymnospermae adalah, ini kalau kamu lihat gambar seperti ini, ada bagian yang berbentuk runjung, ini namanya bentuknya runjung atau kayak bulat oval. Nah, ini namanya strobilus atau runjung, hanya dimiliki oleh tumbuhan berbiji terbuka. Jadi nomor 1 ini pakis haji, nomor 3 ini temennya pinus, jadi masih berkerabat dekat dengan pinus. Jadi 1 sama 3 ini adalah tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan nomor 2 dan 4 adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nomor 10. Disajikan gambar hewan vertebrata. Peserta didik dapat mengelompokkan hewan tersebut ke dalam hewan mamalia dan amfibia. Ini juga memudahkan belajar kamu. Jadi yang ditanyakan untuk hewan bertulang belakang hanyalah mamalia sama amfibia. Itu pun hanya disuruh mengelompokkan. Pasti nanti disajikan contoh-contoh hewannya, kemudian kamu kelompokkan mana yang mamalia, mana yang amfibia. Di sini untuk ciri-ciri mamalia sama amfibia sendiri sudah disajikan, tinggal kamu pelajari. Untuk contoh soalnya, hewan yang termasuk kelompok mamalia dan amfibia ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini berturut-turut maksudnya. Mamalia yang mana, amfibia yang mana. Contoh amfibia itu cuma sedikit, paling katak, kodok, sama salamander. Jadi nomor 2 ini ada katak, kemudian nomor 4 ini ada salamander. Jadi yang amfibia nomor 2 dan 4, sedangkan 1 sama 3 ini merupakan mamalia, yaitu kuda nil sama panda.